Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Fendi Siombing ya, Brand Manager Suzuki Bantul Yogyakarta. Di sini Fendi akan mencoba memberikan atau berbagi informasi perihal tata cara atau cara untuk mengajukan atau membeli mobil secara kredit ya teman-teman ya. Semoga dengan informasi ini teman-teman bisa memahami aturan-aturannya atau caranya agar teman-teman yang akan melakukan kredit mobil bisa mempersiapkan langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Oke, di sini Fendi akan memulai untuk berbagi informasinya ya. Yang pertama teman-teman, kalau teman-teman ingin membeli mobil secara kredit, yang pertama adalah pilih atau tentukan brand atau merek dari kendaraan yang teman-teman beli. Brand atau merek dari kendaraan yang akan teman-teman beli gitu ya. Misalnya nih teman-teman pengen beli mobil Suzuki tipenya yang mobil keluarga, maka di Suzuki akan ada beberapa tipe, misalnya XL7 dan R3. Datangi atau kunjungi teman-teman dealer resminya agar pada waktu teman-teman mengunjungi dealer resmi, teman-teman bisa tahu produknya dan bisa bertemu dengan sales konsultan dari brand tersebut. Untuk Suzuki kita berada di Jalan Ring Road Selatan ya teman-teman ya. Jalan Ring Road Selatan di Sewon, Bantul, di sebelah Gedung Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ya. Yang kedua, setelah teman-teman nanti sampai di dealer, teman-teman akan ditemuin atau disambut oleh sales konsultannya ya. Teman-teman akan dijelaskan tentang produknya secara rinci, tipe-tipenya apa aja yang bisa mengakomodasi kebutuhan dari teman-teman ya. Setelah nanti itu sales juga akan memberikan informasi harga ya teman-teman ya, akan memberikan informasi harga, baik harga kendaraannya yang teman-teman beli ataupun juga dengan diskonnya. Karena rata-rata kendaraan punya diskon ya. Jadi dan sales juga nanti akan menanyakan kepada teman-teman, Bapak Ibu atau konsumen, apakah melakukan pembelian secara cash apa kredit. Kalau dia secara cash, maka harga kendaraan langsung dikurangi harga diskon, ketemu harga net, itulah harga yang akan dibayarkan teman-teman ya. Setelah lunas baru mobil akan dikirim. Tapi kalau kredit teman-teman akan ditawarkan dua hal ya. Yang pertama adalah paket kredit yang kita punya, di mana paket kredit itu kita kerjasama dengan beberapa leasing. Misalnya ada BCA Finance, ada Maybank, ada Mandiri Tunas Finance, ada Suzuki Finance dan lain-lainnya teman-teman. Sales akan memberikan paket kreditnya kepada konsumen. Nanti akan dijelaskan bahwa dengan paket kredit DP segini, angsuran akan ketemu segini. Tapi jangan lupa teman-teman, di paket kredit itu kan harga masih sebelum diskon. Jadi pada waktu di paket kredit harga masih harga normal, terus di rincian paketnya ada TDP-nya misalnya 50 juta. Maka yang dibayar teman-teman bukan 50 juta ya, tapi dikurangi dengan diskon yang diberikan oleh salesnya. Misal teman-teman mau beli R3 untuk mobil keluarga. R3 pakai kreditnya misalnya TDP-nya 50 juta dan kebetulan diskonnya 35 juta, maka teman-teman membayar DP net ke dealer adalah 50 dikurang 35 juta, hanya sebesar 15 juta yang dibayar teman-teman ke dealer. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman akan dijelaskan perihal harga dan DP kreditnya. Itu teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah cocok dengan hitungan harganya baik cash ataupun kredit, maka teman-teman akan diajak untuk melakukan SPK ya, surat pemesanan kendaraan. Artinya surat kesepakatan bersama antara teman-teman dan dealer yang diwakili oleh sales. Di situ nanti di SPK itu nanti akan tertulis atau akan sudah ditentukan tipe apa yang dipilih teman-teman. Misalnya R3 tipe GL manual, maka akan ditulis tipe R3 GL manual. Warnanya apa juga akan ditulis, harganya juga akan ditulis, diskonnya akan ditulis, dan leasingnya apa juga akan ditulis teman-teman. Jadi disitulah kesepakatan antara dealer dan konsumen dalam hal pemesanan kendaraannya.
Oke, dan di situ juga nanti teman-teman apa namanya akan ditandatangani oleh SPK itu juga akan ditandatangani oleh sales dan juga konsumen ya sebagai ikatan bersamanya. Terus yang ketiga ya, tentukan leasing yang tadi ditawarkan oleh sales tersebut. Tentukan leasing yang ditawarkan oleh sales tersebut. Tentunya juga teman-teman menentukan leasingnya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Apakah teman-teman mampu membayar DP sesuai dengan yang di paket kredit yang ditentukan apa enggak gitu loh. Jadi tentukan leasingnya teman-teman. Jadi teman-teman yang menentukan leasing apa yang teman-teman ingin lanjutkan proses kreditnya sesuai dengan arahan dari salesnya. Cuman sales juga menyesuaikan dari kemampuan teman-teman dalam membayar DP dan angsurannya gitu loh. Karena setiap leasing beda ya beda ketentuan DP dan angsuran bunganya ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman adalah tentukan leasingnya apa. Pada waktu sales tadi sudah menjelaskan perihal dari paket rincian kreditnya dengan beberapa pilihan leasing, maka teman-teman yang menentukan leasing apa yang dipakai teman-teman. Tentunya disesuaikan dengan paket kredit yang ditawarkan leasing, apakah teman-teman mampu apa tidak. Itu. Dan yang keempat adalah lengkapi persyaratannya teman-teman. Setiap leasing persyaratannya sih hampir sama ya. Ada beberapa persyaratan yang teman-teman harus penuhi dalam hal pengajuan kredit ya. So, yang pertama adalah KTP suami istri, KK, bukti kepemilikan rumah bisa berupa PBB atau sertifikat ya. Dan PBB atau sertifikat ini wajib namanya adalah nama dari suami istri yang melakukan pengajuan kredit gitu loh. Yang ketiga adalah NPWP ya, NPWP wajib sekarang, dan juga bukti penghasilan. Bukti penghasilan itu bisa berupa slip gaji kalau karyawan, ya kan. Kalau misalnya usaha bisa berupa pembukuan atau nota-nota ya. Dan itu harus dilampirkan teman-teman, karena itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh konsumen ya. Tuh. Terus setelah teman-teman nanti sudah melengkapi berkas, maka akan dilakukan survei. Survei ini dilakukan oleh credit marketing officer ya. Tapi untuk beberapa leasing antara credit marketing officer dan antara surveyor itu berbeda ya. Seperti di ACC Astra, credit marketing officer hanya mengkolek data, setelah itu dia akan order survei ke pihak tertentu ya. Dan yang survei ini tujuannya adalah mencocokkan data yang diberikan oleh credit marketing officer ke kantor leasingnya, dan akan dicocokkan apakah sama apa tidak, valid apa tidak. Dan jangan lupa teman-teman, pada waktu survei teman-teman ada beberapa penilaian yang sangat berpengaruh terhadap tingkat approval dari pengajuan kreditnya. Yang pertama karakter konsumen. Jadi teman-teman pada waktu disurvei usahakan teman-teman memberikan reaksi yang positif ya, membantu atau kooperatif ya dalam pengajuan kreditnya. Jadi kalau misalnya surveyor atau credit marketing officer meminta data, usahakan teman-teman bersikap baik memberikan datanya tanpa bersikap kasar teman-teman, karena itu nanti akan sedikit berpengaruh. Yang kedua, survei lingkungan, hati-hati. Kadang survei lingkungan ini juga berpengaruh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman disurvei oleh surveyor atau credit marketing officer, kadang mereka ini main ke tetangga akan menanyakan bagaimana karakter dari orang yang yaitu karakter teman-teman, maksudnya bagaimana karakter sesungguhnya, apakah punya masalah apa tidak di lingkungan, apakah punya masalah dengan pembiayaan lain yang mungkin datang beberapa orang yang sering menagih tapi tidak dilayani atau ini teman-teman, itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi itu juga survei lingkungannya juga harus teman-teman, harus bagus. Selanjutnya teman-teman, setelah data dikolek dan survei, maka proses selanjutnya data itu akan diolah oleh kredit analisa dari masing-masing lembaga pembiayaan atau leasing, dan mereka akan mengolahnya teman-teman, yang mulai dari tadi misalnya pekerjaan teman-teman teman-teman punya pinjaman lain enggak di pembiayaan lain atau leasing lain, terus berapa pendapatan teman-teman, akan diolah itu, apakah masih sanggup untuk membayar angsuran mobil ini nantinya gitu loh. Kalau misalnya dirasa masih sanggup,
ya mungkin akan langsung approve. Tapi kalau misalnya dianalisa masih kurang, kadang mereka akan butuh data tambahan, misalnya nih pengajuan kreditnya suami, maka mungkin diminta tambahan penghasilan dari istri, apakah istri bekerja apa tidak. Itu sangat membantu teman-teman supaya apa? Supaya kekuatan kapasitas mengasurnya naik lagi teman-teman. Oke, terus yang selanjutnya yang ketujuh persetujuan ya. Di sini nanti akan keluar hasilnya teman-teman ya, apakah approve atau di reject ya. Kalau approve maka akan dikeluarkan PO, tapi kalau misalnya di reject maka tidak akan keluar PO ya. PO itu adalah semacam surat persetujuan atau purchase order dari lembaga pembayaran ke dealer menyatakan bahwa konsumen atas nama ini dengan rencana pembelian unit ini telah disetujui pembayarannya, harap disediakan unitnya. Maka setelah PO keluar teman-teman, pihak dealer akan mengkonfirmasi ke leasing apakah benar PO ini keluar atau tidak, apakah benar ini setuju apa tidak. Hanya untuk mengingat teman-teman memvalidasi ya, atau memverifikasi. Takutnya ada PO bodong ya, PO bodong. Dan setelah diverifikasi oke dari leasing bahwa itu benar PO, maka dealer akan meminta konsumen untuk menyiapkan sisa pembayaran DP-nya. Pada waktu SPK kan biasanya diminta tanda jadi teman-teman 1 juta atau 2 juta. Kalau misalnya DP tadi 15 juta, maka konsumen hanya membayar sisa dari total DP yang 15 juta ini dikurangi DP masuknya ke dealer. Tuh. Maka setelah itu nanti diterima, maka dealer biasanya akan menaikkan itu penjualan by system. Tapi mobil belum bisa delivery kalau belum kontrak. Nah, selanjutnya kontrak teman-teman. Jadi setelah PO keluar, maka leasing, lembaga pembayaran dan konsumen akan melakukan kontrak perihal pembiayaan kendaraannya. Di kontrak itu akan jelas beberapa pasal-pasal dan masalah tentang hak dan kewajiban dari masing-masing baik konsumen ataupun lembaga pembayaran. Nah, setelah kontrak baru nanti unit akan kita delivery teman-teman. Karena pada waktu kontrak kita sudah bisa mengirim mobil karena sudah mempunyai kekuatan hukum ya terhadap kontrak yang sudah ditandatangani oleh konsumen dengan leasing. Artinya bahwa konsumen sudah berhak untuk mendapatkan mobilnya dan dealer sudah berkewajiban untuk memberikan mobil ke konsumen. Itu dia teman-teman sedikit penjelasan dari saya perihal tata cara pembelian kendaraan secara kredit. Mudah-mudahan teman-teman bisa sedikit bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin pengen tahu informasi atau pengen malah untuk membeli kendaraan secara kredit ya. Itu aja dari saya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih.